Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hafid Maulana, NPM 19031010153 akan menjelaskan tentang volume molar parsial. Nah, apa sih volume molar parsial? Yaitu kontribusi volume tiap komponen terhadap volume total suatu larutan. Jika hal itu terjadi pada sistem larutan yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, maka akan diperoleh volume yang tidak ditentukan dari jumlah total terlarut, zat terlarut, dan zat pelarutnya. Saat terjadi proses pelarutan, zat terlarut akan tersolvasi dan pelarut, sehingga molekul zat terlarut akan dikelilingi oleh molekul zat pelarut. Tergantung pada jenis zat yang menyebabkan zat pelarut tersebut membutuhkan volume tertentu. Contohnya pada 1 mol air, jika dilarutkan ke dalam larutan air, akan naik sebesar 18 cm3. Namun jika 1 mol air dilarutkan ke dalam larutan etanol, hanya naik sebesar 14 cm3. Itulah yang dinamakan volume molar parsial. Di sini grafiknya contohnya. Nah, persamaannya bisa dituliskan dengan mol zat A dikali volume zat A ditambah mol zat B dikali volume zat B. Nah, kita selanjutnya membahas tentang hukum Raoult. Jika suatu zat tidak mudah menguap, maka tekanan uap larutannya akan selalu lebih kecil daripada tekanan pelarut. Di hubungan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap larut murni tergantung pada konsentrasi zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Hubungan ini dinyatakan dalam hukum Raoult. Tekanan uap sama dengan fraksi mol dikali fraksi mol pelarut murni dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Sekarang kita lanjut ke sifat intensif dan ekstensif. Jika ukuran sistem termodinamika diperbesar 2 kali tanpa perubahan lain, maka besaran termodinamika yang dapat digunakan untuk menggambarkan sistem juga diperbesar 2 kali. Contohnya volume sistem dan energinya. Nah, sifat ini dinamakan sifat ekstensif. Namun jika tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem, contohnya suhu dan tekanan, dinamakan sifat intensif. Nah, fungsi Gibbs. Konsep kuantitas molar parsial diperluas menjadi fungsi keadaan yang luas. Salah satunya adalah fungsi Gibbs molar parsial, yaitu potensial kimia. Persamaannya dapat dituliskan sama dengan mol zat A dikali potensial zat A ditambah mol zat B dikali potensial kimia zat B. Dalam menentukan volume molar parsial dapat menggunakan dua metode, yaitu metode intercept dan slope. Namun di sini intercept lebih akurat dibandingkan slope. Prosedurnya sama, namun hanya berbeda metode analisnya. Pengukuran volume molar parsial B mengandung senyawa A dan B dengan mol komponen A tetap dan mol komponen B berubah-ubah. Semua larutan dibuat dengan keadaan suhu dan tekanan yang tetap. Nah, lanjut kepada efek volume molar parsial. Nah, volume molar parsial merupakan salah satu termodinamika penting yang sifatnya dapat mengidentifikasi pelarut-telarut secara telarut-telarut. Efek suhu dan reaktifan relatif pada molar parsial dapat dibuktikan secara langsung pada percobaan. Volume molar parsial ditemukan meningkat dengan meningkatnya suhu. Jadi di sini bisa dikatakan berbanding lurus dengan suhu. Lanjut kepada faktor-faktor yang memengaruhi volume molar parsial. Nah, adapun faktor-faktornya. Yang pertama itu perbedaan gaya intermolekul larutan dengan komponen murni penyusunnya. Yang kedua itu perbedaan bentuk dan ukuran molekul suatu larutan dalam komponen murni, yaitu massa jenis larutan tersebut. Yang keempat itu konsentrasi larutannya beserta suhu dan tekanan. Lanjut kepada larutan. Nah, larutan itu berdasarkan interaksi antar komponennya dibagi menjadi dua, yaitu larutan non ideal dan ideal. Apa ya? Nah, aku kasih tahu. Larutan ideal itu apabila gaya interaksi antara zat A dan zat B-nya seimbang, maka akan memenuhi hukum Raoult. Dan dalam larutan ideal itu tidak terjadi efek kalor. Nah, sedangkan larutan non ideal adalah komponen atau campuran dua komponen zat A dan zat B
yang mana gaya tarik zat A dan zat B dengan gaya kohesi antara A dengan A dan B dengan B itu tidak sama. Jadi menimbulkan efek kalor. Larutan non-ideal ini tidak memenuhi atau mengalami penyimpangan terhadap hukum Raoult. Penentuan volume molar parsial dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan tekanan uap campuran. Dalam dunia industri, dapat digunakan untuk menentukan kadar densitas suatu pelumas. Selain itu, dalam industri minuman dapat digunakan untuk pembuatan kopi instan, yaitu pengukuran kadar kopi dan gula yang pas, di mana pengaruh volume molar parsial dapat ditentukan dengan cara pengukuran titik-titik campuran beberapa variasi persen massa. Penentuan volume molar parsial dapat digunakan untuk mengetahui perubahan sifat-sifat larutan dengan konsentrasi yang diketahui bahwa zat itu memiliki sifat-sifat tersendiri. Nah, penentuan volume molar parsial dilakukan pada larutan non-ideal. Contohnya adalah natrium klorida. Dan masih banyak lagi kegunaan dari volume molar parsial dalam industri. Nah, penerapan volume molar parsial itu pada efek tekanan stabil pada protein. Salah satu alasannya adalah bahwa ada parameter suhu dan konsentrasi pelarut. Selain itu, tekanan sangat penting untuk pemahaman akhir termodinamika dan kinematika molekul protein dalam air. Dalam sudut pandang Lekatiler, nilai menggambarkan respon dari struktur protein terhadap tekanan adalah volume molar parsial. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja.